Film ini berlatar pada Perang Dunia Kedua di mana Jepang telah menduduki Cina dan tentunya diperankan oleh mamang saya yang biar gampang diingat kita sebut saja Agus aka Gogon Santoso atau yang dalam film ini dikenal sebagai K29. Namun sebelumnya mohon bantu like dan subscribe video ini jika kalian suka. Dan inilah The Wrath of Vajra. Berlatar di sebuah penjara, seorang jenderal militer Jepang mendatangi pemimpin utama dari sebuah organisasi atau sekte milik Jepang yang bernama Hades. Di mana sekte ini telah lama dibubarkan, jenderal ini mengatakan akan membantu mendirikan kembali Hades untuk membantu militer Jepang karena untuk saat ini mereka tidak memungkinkan untuk menduduki Cina hanya dengan berperang saja. Oleh karena itu, ketua Hades yang diketahui bernama Amano ini langsung mendatangi murid kepercayaannya yang bernama Kurashige. Sebagai murid yang sangat setia kepada gurunya, Kurashige sangat senang akan kedatangan gurunya tersebut. Tanpa basa-basi, Amano memberi perintah kepada Kurashige untuk mengumpulkan seluruh petarung Hades dalam kurun waktu yang kurang lebihnya 1 bulan, di mana hal ini akan membangkitkan Hades yang telah punah 12 tahun lamanya. Amano juga memerintahkan Kurashige untuk membangun kembali kuil Hades agar bisa menandingi kuil Shaolin Cina. Tidak habis di situ saja, ia juga harus mengalahkan seorang mantan murid Amano yang tidak lain dan tidak bukan ialah Agus yang dalam hal ini memiliki nomor keanggotaan Hades yaitu K29. Dalam tugasnya tersebut, Kurashige akan ditemani Eko, anak perempuan dari Amano, yang kalau dilihat-lihat ada kemiripan dengan member JKT48, di mana Eko merupakan jurnalis yang ditempatkan di Cina yang akan memberitahukan kepada seluruh penduduk Cina mengenai kehebatan seorang Hades. Selanjutnya, scene memperlihatkan Agus, tokoh utama dalam film ini, di mana Agus yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata dan juga chi atau tenaga dalam yang di luar nurul, saat ini telah menjadi murid di kuil Shaolin. Ia mendapatkan beberapa jurus dari seorang master di sana, namun sampai saat ini Agus masih belum bisa menguasai jurus pukulan 17 detik yang seharusnya ia miliki. Singkat cerita, scene berpindah ke sebuah laut, di mana kita dikenalkan dengan seorang kapten tapi bukan Kapten Amerika yang bernama Bill, yang saat ini ia dan pasukannya telah menjadi tahanan perang Jepang. Mereka berpihak kepada pemerintah Cina demi memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut. Oleh karena itu, mereka semua ditangkap oleh pimpinan Hades yang tak lain adalah Amano. Setibanya mereka di kuil Hades, mereka dipaksa untuk tanda tangan sebagai persetujuan menjadi anggota Hades. Akan tetapi mereka menolak perintah tersebut karena mereka lebih memilih mati daripada menjadi anggota Hades. Alhasil dengan keputusan tersebut mereka akan bertarung sampai mati, dan untuk saat ini mereka akan dikurung di penjara seperti tahanan lain yang mengalami hal serupa. Tepat di waktu yang sama, seorang petarung Hades bernama Tetsumaku menantang seorang tahanan yang berada di tempat itu sebagai seorang yang berhasil memenangkan pertarungan berturut-turut melawan tahanan lainnya. Singkat cerita, bertempat di kuil Shaolin di mana Agus menimba ilmu. Ia diperintahkan gurunya untuk mengakhiri kekejaman kelompok Hades, dan di saat itu pula Agus diminta gurunya untuk memperlihatkan jurus yang telah ia ajarkan kepada dirinya. Tepat di saat Agus memperagakan jurus tersebut, sang guru yang melihatnya dengan gembira, ia pun meninggal dunia. Sungguh adegan yang menguras air jigong.
Singkat cerita, di saat acara pemakaman sang guru, Agus mendapat kabar bahwa adik seperguruannya telah diculik oleh kelompok Hades. Sebagai kakak seperguruannya di kuil Shaolin, Agus berniat untuk menyelamatkan adiknya serta menghabisi seluruh musuhnya tersebut. Scene berpindah di kuil Hades, di mana Kapten Bill dan teman-temannya harus bertarung mempertahankan diri mereka. Namun beberapa saat kemudian anak-anak yang diculik pun telah tiba di sana, termasuk adik Agus yang bernama Paujan ini. Paujan yang berniat kabur karena ketakutan pun akhirnya mendapatkan perilaku tidak baik oleh Kurashige. Singkat cerita, Agus yang telah sampai di kuil Hades disambut oleh mantan temannya yaitu Kurashige yang ingin mengajaknya untuk kembali bergabung dalam organisasi Hades. Namun Agus pun menolak mentah-mentah saran tersebut karena saat ini ia telah berubah dan mengikuti ajaran Shaolin yang mengutamakan kebenaran dan ulas asih, dan di samping itu juga tujuan ia datang ialah untuk menghancurkan Hades dan menyelamatkan anak-anak yang telah diculik. Di sini terlihat Tetsumaku telah mengalahkan seorang tahanan dengan sangat mudah. Tak berserang lama, Agus pun bersiap-siap untuk melawan Tetsumaku. Pada akhirnya pun Tetsumaku tumbang tak bernyawa akibat jurus siku maut penghancur iga bagong milik Agus. Dengan mengalahkan Tetsumaku, 2 hari ke depan Agus pun akan melawan petarung Hades selanjutnya yaitu Crazy Monkey atau si monyet gila. Singkat cerita, kita diperlihatkan sosok si monyet gila yang menurut saya lebih mirip Hellcat di Mobile Legends, di mana si monyet gila ini sedang membantai korbannya dengan sangat brutal. Akhirnya tibalah pertarungan antara Agus dan monyet gila, di mana pada early game Agus kewalahan karena si monyet gila flicker kemana-mana. Namun pada akhirnya berkat bantuan pria misterius, si monyet gila pun dapat dikalahkan oleh Agus. Selanjutnya Agus akan dihadapkan melawan Kapten Bill dan teman-temannya, di mana dalam hal ini yang dapat bertahan hidup adalah pemenangnya. Dengan waktu singkat Agus dapat mengalahkan mereka semua. Namun ternyata di balik semua itu, Agus tidak benar-benar membunuh mereka, melainkan Agus menyerang titik penting di mana mereka yang dipukul pada titik ini akan menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian kita diperlihatkan pria misterius menekan titik balik vital sehingga Kapten Bill dan teman-temannya kembali hidup. Dan ternyata mereka semua telah merencanakan skenario ini sedari awal. Keesokan harinya tampak pria misterius yang diam-diam menyelinap ke dalam penjara untuk memberikan kunci agar para tahanan bisa bebas. Namun apa boleh buat, tepat setelah ia memberikan kunci tersebut, ia segera tertangkap oleh anak buah Kurashige. Akibat kejadian tersebut, ia dibawa menghadap Kurashige untuk diinterogasi. Di mana dalam hal ini kita mendapatkan fakta bahwa sebenarnya ia adalah kakak kandung Agus yang telah lama dianggap meninggal dunia. Karena geram akan hal ini, Kurashige pun menantang Agus untuk duel 1 lawan 1. Setelah berhasil bebas, Kapten Bill beserta seluruh tahanan lainnya bersatu untuk menyerang Hades demi menyelamatkan serta membebaskan anak-anak kecil yang telah diculik. Di mana dalam aksi ini Eko mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Paujan yang nyaris ditusuk.
Tibalah pertarungan final antara Kurashige dan Agus, di mana pada awalnya pertarungan didominasi oleh Kurashige, hingga tepat saat Agus hampir menyerah, ia mengetahui bahwa pria yang menolongnya diam-diam selama ini adalah kakaknya sendiri. Ia pun bergegas bangkit dan akhirnya amarah Fajra yang digerakkan atas dasar welas asih pun ia kuasai. Hingga ia mampu mengeluarkan jurus tinju 17 detik yang seketika menumbangkan Kurashige. Akhir cerita, setelah wafatnya Kurashige, seluruh pengikut Hades pun menyerah tanpa syarat, serta tahanan dan anak-anak yang diculik pun kini bebas dari siksa tempat tersebut. Sungguh ending yang sangat mensaulinkan. Akhir kata, saya Kim Pak Chul beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian terhibur.